Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk mahasiswa program sarjana dan diploma di Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya Ardila Ayu Kirana, selaku tutor online atau tuton untuk mata kuliah akuntansi biaya dengan kode mata kuliah EKMA 4315. Eee, Kode tersebut juga bisa berlaku untuk buku yang kita gunakan atau materi yang kita gunakan bisa diakses di perpustakaan online Universitas Terbuka. Eee, yang sebelum kita ke materi, ada beberapa yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu, di mana mahasiswa diharuskan untuk aktif dalam bertanya atau berdiskusi dan menjawab kuis yang mungkin nanti akan saya berikan di sesi berikutnya. Dan, eee, diutamakan tugas tersebut harus originalitas dan menghindari plagiarisme. Dan dimohon untuk dalam chat diskusi menggunakan bahasa yang, sopan dan tidak menggunakan bahasa gaul supaya, kita dalam melakukan proses pertemuan ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, berikut untuk sesi kedua, di sesi tuton ini, kita akan membahas tentang analisis perilaku biaya. Ya, di sesi yang sebelumnya, di sesi satu kita sudah membahas tentang bagaimana sih pengertian dari perilaku dari biaya, ya, pengertian cost atau pendahuluannya. Untuk saat ini, di sesi kedua, kita akan membahas bagaimana sih perilakunya biaya. Kalau kemarin tentang apa itu biayanya, kalau sekarang memang perilaku biayanya. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu pengklasifikasian biaya berdasarkan perilaku biaya. Untuk yang pertama ada biaya tetap, fix atau namanya fixed cost. Jadi biaya ini tidak berubah secara total dalam berhubungan dengan beberapa aktivitas atau output yang dipilih. Biasanya memang kalau sudah namanya fix, berarti dia tidak bisa diubah. Dari awal kita sudah konsisten menetapkan bahwa angka yang akan digunakan adalah sebesar, eee, contohnya misalnya 100, ya berarti kita gunakan 100 itu untuk dari tahun ke tahun. Untuk yang biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang berubah secara total dalam hubungan dengan beberapa aktivitas ataupun output yang dipilih. Jadi memang untuk biaya variabel nanti secara, berjalan dia pasti akan berubah. Nanti kita akan lihat, contohnya di slide berikutnya. Kemudian yang ketiga ada biaya semi variabel atau semi variable cost. Biaya yang memiliki baik komponen tetap dan variabel. Yang mana biaya namanya semi variabel ini adalah perpaduan dari fix dan variabel cost. Lanjut. Kemudian tujuan pemisahan biaya semi variabel. Ada yang pertama perhitungan biaya tarif overhead dan analisis varian. Yang kedua mempersiapkan anggaran fleksibel dan analisis varians. Memperhitungkan biaya langsung dan analisis varians. Yang keempat analisis titik impas, ya. Pasti sudah teman-teman di sini sudah paham ya tentang titik impas, dan analisis biaya volume laba. Kemudian yang kelima ada analisis biaya diferensial dan komparatif. Ini mungkin nanti akan kita bahas di sesi-sesi yang berikutnya. Kemudian ada maksimisasi laba dan minimisasi biaya jangka pendek, mohon maaf. Dan analisis anggaran modal, dan yang terakhir analisis profitabilitas pemasaran berdasarkan daerah, produk, dan pelanggan. Asumsi-asumsi fungsi biaya yang pertama ada perilaku biaya itu diperkirakan dengan fungsi biaya linear dalam rentang yang relevan secara grafis, biaya total versus tingkat suatu aktivitas tunggal yang berhubungan dengan biaya itu adalah suatu garis lurus dalam rentang yang relevan. Ini fungsi biaya linear, mungkin teman-teman juga sudah paham atau mungkin sudah tidak asing dengan eh, fungsi biaya ini, yang biasanya kita temukan di setiap jurnal bahwa Y sama dengan A plus BX, ya.
Kita tahu semua di sini, eee, Y itu apa dan X itu apa. Y itu adalah variabel terikat, biasanya yang diprediksi. A adalah titik potong biaya tetap, P garis kemiringan atau biaya variabel per unit, dan X adalah variabel bebas, yaitu pemicu biayanya. Mungkin ini kalau teman-teman yang sudah mau mengambil skripsi juga mungkin sudah tidak asing dengan eh, fungsi linear tersebut ya. Oke, kemudian ini adalah rumus dari perilaku biaya campuran atau mixed cost behavior tadi ya, yang dimana kalau tadi adalah total biaya sama dengan biaya tetap ditambah total biaya variabel. Ini hanya ini yang tadi adalah dari kurvanya, kalau tadi emang agak berantakan, kalau sekarang sudah mungkin bisa dilihat bahwa untuk biaya tetap fungsi kurvanya adalah seperti ini. Kalau ini adalah biaya variabel, kemudian yang ini adalah fungsi biaya total secara grafis. Ini yang tadi biasanya ada perpaduan dengan fix, tapi kalau yang ini dimulainya bukan dari 0 lagi, tetapi dari $10. Ini kalau sudah termasuk dengan semi variabel ya, semi variabel dan atau semi fix itu bentuknya mungkin akan seperti ini. Jadi banyak sekali kurvanya yang akan kita lihat dan dari semua kurva ini punya arti masing-masing. Metode pemisahan biaya semi variabel ada 3. Yang pertama metode titik tertinggi dan terendah, metode scatter graph, metode least square. Kita next aja dulu. Kemudian ada metode tinggi rendah, yaitu metode analisis kuantitatif yang paling sederhana, menggunakan hanya nilai-nilai yang teramati, yang tertinggi dan yang terendah. Ini juga biasanya memang untuk deskripsi itu biasanya memang digunakan karena memang namanya metode tinggi rendah dia lebih gampang untuk diakses ya. Ya, ini ada beberapa rumusnya saja. Nah, kalau misalnya di sini yang kita lihat memang berapa sih angka yang besar dengan tingkat aktivitas yang rendah, itu ya dari biaya per variabel. Kemudian jangan lupa kalau misalnya dia memang ada tulisannya hitung biaya variabel per unit aktivitas, maka yang dilihat adalah unit aktivitasnya. Kalau misalnya ada unit aktivitasnya, berarti yang kita harus lakukan adalah dibagi. Jadi dari biaya per unitnya tadi dibagikan dengan tingkat aktivitas tertingginya ya. Biaya terkait tingkat aktivitas tinggi dikurangi dulu dengan yang rendah, tingkat aktivitas tertinggi dikurangi dengan aktivitas yang rendah. Mungkin agak bingung dengan kata-katanya, bisa nanti kita lihat di contoh soal. Ini adalah contohnya, ya ini masih dalam rumusnya, dan yang di bawah adalah fungsi linearnya atau eh, Engineering yaitu untuk biaya tetap total, ya. Terus misalnya, Bu, kenapa memang high low method ini selalu digunakan? Karena yang pertama dia mudah untuk dilakukan, tidak perlu banyak data. Jadi memang, keunggulannya jika data yang kita punya itu biasanya kurang dari 100 atau 300. Untuk menggunakan high-low method masih oke, tapi kalau misalnya dia sudah menggunakan banyak data, maka dia sudah bias, dia tidak bisa digunakan. Jadi kita bisa menggunakan metode yang lainnya. Nah, ini juga ada kelemahannya, tidak memperhatikan fluktuasi dan tendensi perkembangan data biaya. Kedua adalah metode scatter graph. Ya, ini adalah langkah-langkahnya. Scatter graph itu adalah bentuknya grafik. Kalau misalnya kita mungkin sudah membahas tentang skripsi, ya mungkin ada yang di sini sudah sering melihat skripsinya teman-temannya atau kakak kelasnya, biasanya di dalam saat dia mengolah datanya, kalau menggunakan SPSS atau PLS, itu biasanya ada metode scatter graph. Ini terlihat bentuknya seperti titik-titik, ya, yang mana di dalam titiknya itu membuat satu grafik. Ya, kenapa metode ini diterapkan apabila ada kesempatan perusahaan
dihentikan sementara. Pada saat perusahaan dihentikan, maka biaya yang tetap harus dikeluarkan disebut dengan standby cost yang dianggap setara dengan fixed. Dan yang terakhir adalah analisis regresi atau least square. Analisis ini sering digunakan saat kalian nanti mungkin akan skripsi. Ya, kenapa Bu? Karena memang lebih akurat dibandingkan dengan metode tinggi rendah. Jadi kalau misalnya tadi memang metode tinggi rendah, kalau misalnya datanya sedikit, misalnya sekitar 30 sampai 100 atau 300 lah paling mentok ya, itu masih oke. Tapi kalau sudah, "Bu, saya punya data terlalu banyak, ada 1000 atau 1.500 data, bagaimana kalau saya menggunakan titik rendah?" Wah, itu pasti sudah kerepotan. Tapi kalau misalnya menggunakan regresi atau least square, ini dengan satu hentakan saja dia sudah mendapatkan hasilnya, ya. Untuk jenis regresi ada 2, yang pertama simple dan yang kedua adalah multi. Ya, dari yang simpel mengestimasi hubungan antara variabel dependen dan satu variabel independen. Kalau multi mengestimasikan hubungan antara variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Ya, ini contohnya. Ya, di next ya. Oke, untuk hari ini kita selesaikan dulu untuk analisis perilaku biaya. Em, Mohon maaf jika memang terkesan agak terburu-buru karena kita memiliki estimasi waktu yang mungkin agak sedikit cepat. Untuk, contoh soal mungkin bisa dipelajari, nanti PPT akan saya share dan nanti akan, saya berikan juga untuk mungkin di next session bisa kita bahas, bagaimana, perhitungannya, seperti itu ya. Mohon maaf jika memang ada kesalahan kata atau kesalahan perilaku yang saya lakukan dalam video ini. Untuk next, jika ada pertanyaan silahkan untuk bertanya di kolom diskusi. Untuk itu saya, tutup dulu untuk materi hari ini. Jangan lupa untuk tetap semangat berperilaku sopan dimanapun Anda berada. Semoga ilmu yang saya berikan hari ini menjadikan ilmu yang, barokah dan bermanfaat untuk kalian di masa yang akan datang. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.